إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون kaum muslimin yang berbahagia sabar dan syukur seperti dua mata pada satu koin. Di sisi lain kita harus bersabar, di sisi lain kita harus bersyukur. Dan itulah keseimbangan di dalam kehidupan. Manakala seorang bisa bersyukur terhadap nikmat dan ketika dia bisa bersabar ketika dia mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan di dalam hatinya. Nabi SAW mengagumi kriteria sifat orang-orang yang beriman. Seperti yang disebutkan dalam hadis Muslim, beliau mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan kehidupan seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, seluruh kehidupan seorang muslim itu baik semuanya. Walaysa dzalika illa 'ala lil mu'min, dan tidak akan pernah terjadi kebaikan ini kecuali pada diri seorang yang beriman. In asabathu, kalau dia tertimpa padanya sara, sesuatu yang menyenangkan, syakara, maka dia pun bersyukur karena kebaikan tersebut. Wa in asabathu dharra, dan sebaliknya, ketika dia mendapati sesuatu yang kurang menyenangkan, sabar, dia akan bersabar. Fakana khairul lah, yang demikian kebaikan bagi dirinya. Jemaah yang berbahagia, sekian banyak ayat menghasung agar kita menjadi hamba yang bersyukur, demikian pula bersabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Sungguh betul-betul aku akan uji kalian dari sesuatu. Sesuatu tersebut diantaranya rasa takut, rasa lapar, kekurangan pada harta, wal anfusi wath thamarat, kekurangan pada jiwa, minder, nggak pede. Demikian pula buah-buahan kurang gizi. Wa basyiris sabirin, tapi bagi mereka orang-orang yang bisa melewatinya dengan penuh kesabaran, sabar ketika rasa takut, ketika gelisah dia tetap sabar, mengharap kepada Tuhannya berupa kebaikan demi kebaikan. Sabar ketika dia mendapatkan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang kurang pada jiwa dan juga hartanya. Maka berikanlah kabar gembira bagi mereka, orang-orang yang bisa bersabar ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa padanya musibah,
qalu, mereka mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sadar bahwasanya segala sesuatu itu milik Allah, dan segala sesuatu itu pasti akan berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Maka mereka ini orang-orang yang bisa bersabar di dalam menjalankan ujian. Maka mereka adalah orang-orang yang Allah puji, yang Allah bersolawat atas mereka. Allah memuji, Allah menyebut namanya, dan juga mereka mendapatkan rahmah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. 3 kebaikan jika dia bisa bersabar di dalam melewati sekian banyak ujian demi ujian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sabar itu harus kita lewati pada keadaan-keadaan yang tidak semua keadaan seorang bisa bersabar atasnya. Keadaan yang pertama yaitu manakala kita mendapati suatu masa di mana masa tersebut mencocoki dengan hawa nafsu kita. Sedang kaya, perlu padanya bersabar. Sedang sehat, kita pun harus bersabar. Manakala lapang, kita pun harus bersabar. Sabar supaya tidak terlena dengan kesenangan tersebut. Karena seorang yang berada di atas suatu nikmat, kadang dia menjadikan lalai atasnya. Manakala dia fakir, dia lemah, dia sempit, kadang dia bisa beribadah kepada Allah. Tapi ketika keadaannya berubah, yang sempit jadi lapang, yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sehat, hilang duhanya, hilang qiyam lailnya, hilang doanya, karena sibuk dengan permainannya. Karena itu Allah mengingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Anak-anak kalian, istri-istri kalian, jangan sampai kalian menjadi lalai gara-gara mereka. Istri nikmat, anak nikmat, tapi kita diperintahkan oleh Allah jangan sampai nikmat tersebut menyeret kita menuju kelalaian. Allah ingatkan, jangan sampai kalian lalai daripada zikrullah. Innama amwalukum wa auladukum, sungguh diantara daripada anak-anak dan juga istri-istri kalian adalah fitnah atas kalian. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Bahkan di antara istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian, itu musuh bagi kalian. Hati-hati kalian. Kenapa kok dikatakan istri anak bisa menjadi musuh? Dulu ketika belum punya istri, dia menjadi seorang yang amanah di kantornya. Tapi ketika dia memiliki istri dan istrinya yang cantik tersebut tidak amanah seperti dirinya, menjadikan dia korupsi karena tuntutan perutnya. Demikian pula anak. Dulu ketika anaknya masih sekian atau bahkan belum punya anak, dia bisa sabar, dia bisa qanaah, dia bisa amanah. Tapi ketika muncul 1, 2 anak tumbuh dewasa, maka tuntutan anak menjadikan ayahnya khianat, tidak lagi amanat. Aduwalakum, ada di antara istri dan anak-anak kalian yang bisa menjadi musuh atas kalian. Shadaqallahul azim. Fahdharuhum, hati-hati kalian. Terus bagaimana cara mengatasinya? Jadilah Anda sebagai pemimpin yang baik. Pimpin anak dan istri menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan juga amal. Keadaan berikutnya, keadaan di mana kita harus sabar ketika ada sesuatu yang menyelisihi hawa nafsu kita, yaitu ketaatan. Manakala seorang sedang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia perlu sabar. Karena kadang ketaatan-ketaatan tersebut selalu berseberangan dengan hawa nafsunya. Ketika subuh sedang asyik-asyik tidur, tiba-tiba dikumandangkan adzan, maka sabar, tinggalkan syahwatmu, sembahlah Tuhanmu.
Manakala seorang memiliki harta, masuk padanya nisab, masuk padanya haul, sabar. Kadang dia punya planning, pengen belanja ini, pengen belanja itu, tapi di sisi lain dia harus keluar zakatnya. Manakala dia punya harta, maka dia pun harus memiliki niat, memberangkatkan dirinya untuk haji ke Baitullahil Ka'bah. Karena sudah sampai kepada taraf mampu. Ini butuh padanya ujian. Ketika dia memiliki sesuatu daripada harta, ketika Allah berlakukan padanya harta, Allah perintahkan padanya suatu kewajiban, dan kadang kewajiban-kewajiban tersebut selalu berseberangan dengan syahwat, maka wajib atas kita untuk sabar di dalam melewati itu semua. Dan sabar yang ketiga adalah ketika Allah menetapkan ketentuan di mana kita tidak punya pilihan. Sebagaimana seorang ketika memiliki istri dan juga memiliki anak, terdapat padanya ujian. Sebaliknya, ketika seorang tidak memiliki buah hati, itu pun ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib atasnya untuk bersabar. Sebagaimana kita memiliki harta, sebaliknya, ketika kita tidak memiliki harta, itu pun ujian atasnya. Ketika kita kuat, itu pun nikmat, namun di sisi lain ada ujian di dalamnya. Demikian ketika kita lemah, kita pun dituntut padanya untuk as-sabar. Tapi siapa yang bisa bersabar? Allah telah menjanjikan sesuatu yang tidak dijanjikan pada yang selainnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh bagi mereka orang-orang yang bersabar, bagi mereka adalah pahala tanpa ada batasan, yaitu al-jannah. Demikian pula ketika seorang mentaati Allah, kadang dia mendapati sesuatu yang bukan pilihannya, muncul musuh-musuh yang menghalangi ibadahnya. Seperti Nabi SAW. Berbagai macam ujian beliau lewati, berbagai macam tantangan beliau lewati. Apa sebabnya? Meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Kami tahu hatimu itu sempit ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima yaqulun, disebabkan karena gunjingan manusia-manusia yang biasa menggunjing, dirasani sama masyarakat, dirasani sama teman-teman sendiri. Bukankah itu ujian? Beliau sedang menegakkan kalimat Allah, menjalankan dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, yang kebaikan ini akan menghantarkan kepada kebaikan yang tidak akan pernah putus kebaikannya, al-jannah. Tapi di sisi lain tantangan demi tantangan, disebabkan karena kebaikan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berseberangan dengan hawa nafsu. Muncul ucapan-ucapan kahin, sahir, syair, majnun, orang yang gak waras, tukang sihir, dukun, seorang penyair yang gila. Demi menjalankan tugas Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau pun melewati ujian demi ujian dan menjadikan hati beliau pun sempit karenanya. Walaqad na'lamu, kami tahu, annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, hatimu sempit disebabkan karena ucapan orang-orang yang biasa menggunjing terhadap dirimu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Sucikanlah nama Tuhanmu, tetaplah engkau untuk sujud, jaga solatmu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus istiqomahlah engkau di dalam beribadah kepada Allah sampai kematian menjemputmu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keping berikutnya adalah kesyukuran. Setelah seorang bisa melewati masa-masa sabar, maka seorang pun harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur Allah telah menjanjikan atasnya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Sekali-kali Allah tidak akan mengadab kalian. Apa sebabnya? In syakartum, kalau kalian bersyukur. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum.
Allah telah mengumumkan kepada manusia. Siapa yang bersyukur di antara kalian, la azidannakum, sungguh betul-betul aku akan tambah untuk kalian nikmat tersebut. Tambah kualitas, tambah kuantitas. Kualitasnya seorang bersyukur karena punya istri yang cantik, yang salihah, Allah jadikan dia lebih cantik dan lebih salihah daripada sebelumnya disebabkan karena syukurnya. Seorang memiliki anak dan dia bersyukur karena alhamdulillah ya Allah anakku baik. Alhamdulillah anakku berprestasi. Allah tambah kualitasnya, tambah soleh, tambah tunduk kepada ayah dan ibunya disebabkan karena syukurnya. Atau ditambah kuantitasnya. Yang kemarin anaknya 2 jadi 3. Apa sebabnya? Asyukur. Disebabkan karena syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum Saba untuk syukur. Tapi ketika mereka tidak mau bersyukur, maka Allah pun tetapkan azabnya. Dia telah mensyaratkan, ma yaf'alullahu bikum au bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian bersyukur. Tapi kalau kalian tinggalkan syukur, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Sungguh pada berita tentang negeri Saba terdapat tanda kebesaran Allah. 2 kebun yang indah, kiri dan kanan, di mana mereka mendapatkan sekian banyak nikmat. Allah perintahkan cuma 2. Kulu min rizqillah, silakan makan. Kalian makan, manfaatkan bumi untuk kepentingan dunia kalian. 1 tuntutan, washkurullah, bersyukurlah kalian. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang amat tayyib, negeri yang amat indah, negeri yang amat baik. Monggo baca tafsir, tidak ada nyamuk di negeri tersebut, tidak ada ular di negeri tersebut, tidak ada kalajengking, tidak ada binatang-binatang yang merusak kebun tersebut. Baldatun thayyibah, karena Allah telah memujinya, negeri yang sangat baik sekali. Wa rabbun ghafur, dan mereka memiliki Tuhan yang suka memaafkan. Terus gimana nasib mereka? Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum. Fa'aradu, mereka enggak mau bersyukur. Disebabkan karena duitnya, disebabkan karena kelapangannya, disebabkan karena longgarnya kehidupan mereka, justru menjadikan mereka lalai. Karena itu kita kembali kepada ayat yang sudah kita baca pertama. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Duit kalian, anak kalian, istri kalian, itu nikmat. Tapi jangan sampai lalai daripada zikrullah. Jangan sampai seperti orang-orang Sabah, orang-orang Yaman. Fa'aradu, mereka berpaling dari syukur. Farsalna 'alaihim sailal 'arim, maka kami pun mengirim untuk mereka banjir bandang, sehingga hancurlah kebun-kebun mereka. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Buah-buahan kami rubah menjadi buah-buah yang pahit. Pohon-pohon yang indah kami rubah menjadi pohon-pohon yang penuh dengan duri. Dzalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah kami berikan balasan bagi mereka orang-orang yang ingkar nikmat terhadapku. Wa ma nujazi illal kafur. Dan kami enggak pernah memberikan balasan yang jelek kecuali kami timpakan kepada orang-orang yang kufur terhadap nikmat kami. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tinggal di negara yang aman, di masyarakat yang nyaman. Monggo disyukuri. Jangan sampai kenyamanan, keamanan, serba mudah, serba murah biidznillah, itu Allah rubah menjadi serba sulit, serba nggak aman, banyak begal, banyak perampokan. Apa sebabnya? Bisa jadi disebabkan karena kurang syukurnya kita kepada Allah. Lihat masyarakat kita.
pergi kerja meninggalkan anak istri dalam keadaan aman, nggak takut diculik, nggak takut disantroni orang. Walhamdulillah, masyarakat kita masyarakat yang aman. Kan itu syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat yang telah sampai kepada diri kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wassallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.